Pria kaya ini tidak menyukai wanita. Di depan seorang wanita cantik berkulit putih dengan kaki yang panjang. Dia tidak merasakan ketertarikan. Pria itu mengakhiri pandangan matanya pada waktu yang singkat. Kemudian meninggalkan wanita itu berdiri di sana. Pria itu bernama Tala. Dia direktur dari pusat perbelanjaan kelas atas. Dia juga raja berlian di mata para gadis. Tapi seseorang yang tampan dan punya banyak uang tidak tertarik pada wanita. Tala bersiap-siap untuk pergi keluar hari itu. Kemudian dia melihat koran di tangan pelayan. Di atasnya ada gosip tentang adik laki-lakinya dan adik perempuannya. Adik laki-lakinya juga seorang penyanyi yang sangat terkenal. Dia marah dan menemui Baik. Katakan padanya untuk cepat-cepat dan minta gadis bintang itu untuk menanganinya. Ada sesuatu yang dikatakan Baik. Bahwa hari ini kebetulan adalah hari di mana dia berakting di sebuah film. Pasti ada banyak wartawan di tempat kejadian. Mungkin dia tidak nyaman untuk muncul di sana. Dia memohon untuk pergi ke bioskop untuk memanggilnya. Pada saat itu dia pasti akan menanganinya dengan baik. Melihat sikap adiknya yang cukup serius. Untuk menghindari kerugian bagi perusahaan. Pada akhirnya Tala tetap setuju. Sesampainya di sana, berkat staf Tala menemukan wanita yang baru saja selesai syuting. Dan dia adalah penggemar Baik. Mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan artis favoritnya sangat emosional. Dengan cepat masuk ke mobil. Dia masih belum tahu saat ini. Wanita di depannya pada dasarnya bukanlah wanita yang ada di dalam film. Tapi Katie adalah aktor pengganti bintang itu. Tiba-tiba mendapat telepon dari asistennya. Ketahuilah bahwa kamar asistennya terletak di lantai 8. Hal ini mengingatkannya pada saat terkurung di dalam lift selama berhari-hari. Sejak saat itu, dia mulai takut pada ruang kecil. Hal itu membentuk trauma psikologis. Melihat Katie di dalam lift menunggunya. Dia masih tidak memiliki keberanian untuk masuk. Lalu dia langsung berbohong bahwa menyuruhnya masuk duluan. Lalu memutar tangga. Tala kehilangan 1 jam. Saat itu dia bernafas dengan semangat. Tala langsung mengambil botol air di tangan Katie dan meminumnya sampai habis. Lalu mulai bertanya padanya tentang rumor dengan baik. Hasilnya dia menemukan bahwa Tala menemui orang yang salah. Hal ini benar-benar membuat wanita itu merasa konyol. Katie tiba-tiba mendapat telepon dari kru film. Menyuruhnya untuk kembali berakting dalam waktu setengah jam. Jadi dia segera memberitahu Tala yang ingin bertemu dengan bintang wanita yang sebenarnya. Lalu dia kembali. Katie memamerkan keterampilan mengemudi yang mengejutkan selama 2 jam perjalanan. Katie mengemudi hanya dalam waktu setengah jam. Saat itu Tala hampir pingsan di tempat setelah tidur sebentar. Pada saat bintang wanita itu merias wajahnya. Dia segera melangkah untuk memberikan kartu namanya. Mengandalkan ketampanan dan uang dia berhasil menyelesaikannya. Saat hendak kembali, tindakan definitif Katie membuatnya tertarik. Pose luar biasa itu membuatnya mati rasa. Pria yang tampan dan kaya tidak tertarik pada gadis kulit putih yang cantik. Sebaliknya, dia tertarik dengan aktor yang berpose. Melihat wanita yang menggantung dirinya melayang di udara. Dia benar-benar mati rasa. Menunggu di depan pintu sampai dia keluar dari pekerjaannya. Tanyakan mengapa memilih pekerjaan ini. Dia terbang bola-balik sepanjang hari sangat berbahaya. Karena dia sangat lelah hari ini. Sehingga Katie tidak mau bicara. Belokkan orang yang akan pergi. Dia buru-buru menggandeng tangannya. Tapi langsung terjebak di dalam mobil. Tala melihat darah di tangan Katie. Dia tahu bahwa dia terluka. Abaikan halangan Katie dan langsung membuka bajunya. Lalu sentuh dahinya. Ternyata dia menderita demam tinggi. Jadi Tala buru-buru mendorong Katie ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit. Namun dia tidak menginginkan bantuan Tala. Katie bangun dan ingin pergi. Melihat hal itu, Tala langsung menggendongnya masuk. Tepat setelah perawatan, dia melihat wanita yang mengerutkan kening dalam tidurnya dan menebak bahwa dia pasti memiliki banyak masalah. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan menggosoknya. Teruslah menatap Katie seperti itu. Sekitar waktu itu Katie terbangun. Ketahuan Tala sedang menatapnya. Jadi dia langsung didorong keluar. Kemudian Katie memerasnya. Menyalahkan dia kenapa tidak begitu peduli dengan kesehatannya. Dia tersakiti tapi tetap tidak memberitahu orang-orang. Katie tidak akan berhenti meminta maaf. Dia tidak tahan lagi. Segera diberitahu bahwa meremas tidak boleh keras di rumah sakit. Melihat pertarungan antara pria dan wanita yang akan meletus. Dia tidak ingin menghampiri orang yang akan pergi. Tidak menyangka kalau Katie sangat lemah sampai hampir pingsan. Melihat hal itu dan segera menggendongnya keluar. Dia mulai sedikit cemburu. Ada yang bisa menggendongnya. Wanita macam apa ini? Aku kecewa.
Aku mau pulang. Tiba-tiba mendapati Katie menolak untuk diantar pulang. Ambil resiko. Buru-buru melangkah untuk memblokir jalan. Bilang bahwa dia akan mengantarnya pulang. Katie langsung menyangkal niat baiknya. Bilang sedikit lagi duduk di dalam bus tidak apa-apa. Tidak menyerah tetap mengikuti di belakang. Di saat inilah adiknya baik tiba-tiba muncul. Katie baru saja melihat idolanya dan begitu gemas. Dia menebarkan senyuman naif. Melihat dia dengan baik berbicara dengan begitu gembira. Sangat marah sehingga Tala memalingkan muka. Ketika tiba waktunya untuk kembali. Dia menemukan bahwa Katie telah dibawa pulang oleh supirnya. Tidak mungkin dia kembali. Sejak dia bertemu Katie, pikirannya dipenuhi dengan sepak bola. Melihatnya duduk tepat di sebelah dia sambil membaca. Bermain golf dia juga mengikuti di belakang. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menolak dengan alasan biaya rumah sakit. Menelepon Katie. Namun dia mendengar suaranya dan menutup telepon. Hal ini membuat manajer yang sombong seperti dia marah. Tidak ada yang berani mematikan telepon seperti itu. Dia langsung menyelidiki alamat rumah Katie. Kemudian mengantar ke tempat kerjanya. Melihat wanita yang dicintainya melalui jendela. Saat hendak masuk untuk mencarinya, dia dihentikan oleh staf. Meminta untuk mengantri. Ternyata para aktor bela diri sedang melakukan perekrutan di sini. Untuk bisa bertemu dengan wanita itu. Dia setuju untuk mengantri selama 2 jam. Sutradara kaya ini tidak menyukai wanita lagi. Dia hanya suka dengan gadis miskin yang pandai bertinju. Setelah bertemu Katie, dia selalu muncul dalam pikirannya. Untuk bisa bertemu Katie lagi. Dia langsung bekerja. 2 jam mengantri baru saja bertemu dengan orang yang dia sukai. Katie mengira dia adalah kerusuhan ketika dia melihatnya. Kemarahan memanggilnya keluar lalu bertanya apa yang ingin dia lakukan. Pada akhirnya hanya bisa membohongi diri sendiri untuk meminta uang untuk biaya rumah sakit. Kemudian melangkah menarik baju wanita itu ke bawah. Melihat lukanya berangsur-angsur sembuh, Tala bisa merasakan kedamaian. Dia pergi setelah menarik baju itu untuk menggantikannya. Katie melihat bayangannya perlahan-lahan menghilang. Tiba-tiba merasa sangat hangat. Karena tidak ada yang pernah merawatnya seperti itu sebelumnya. Dia tidak tahu apakah dia jatuh cinta pada pria di depannya. Katie sedang syuting di mall hari itu. Tapi direkam belasan kali. Sang sutradara masih belum puas. Berhadapan dengan gerakan-gerakan bela diri dengan tingkat kesulitan tinggi. Tubuh Katie sudah tidak tahan lagi. Semuanya bisa terlihat. Tala kasihan dengan Katie. Dia kira dia tidak terlalu pintar. Itu sebabnya Tala merasa bahwa Katie tidak berputar cukup baik. Dia bisa difilmkan di sini. Ini semua karena dia. Sutradara mengetahui Tala adalah sutradara. Dan dia menjadi sponsor kru film dan tidak lagi memerintah seperti sebelumnya. Langsung berubah raut mukanya dan mengatakan bahwa Katie baru saja syuting dengan sangat baik. Karena permintaannya terlalu tinggi, melihat sikap sutradara sudah oke. Segera mengundang semua orang ke lantai 5 untuk makan. Dia menyeret Katie ke ruang pribadi dan menikmati makanan. Setelah dia mengetahui identitasnya, dia bangkit dan hendak pergi. Dia pikir jarak antara keduanya terlalu jauh. Tidak ingin dipermainkan oleh orang kaya. Kemudian menarik semua aset yang diletakkan di atas meja. Katakan pada mereka untuk tidak datang mencarinya nanti. Seorang direktur hebat sepertinya, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Lalu keesokan harinya dia mendatangi Katie dan memberikan botol sampo. Menyuruhnya menggunakannya untuk mencuci rambut. Dia sangat menyukai bau itu. Ketika Katie melihat harga sampo tersebut 60.000. Lalu dengan marah mengembalikannya kemudian direkam oleh adik yang melihatnya. Dia mengendap-endap ke dalam lemarinya. Menemukan ada sepasang kaos kaki di dalamnya. Lalu memanggil asistennya. Kaos kaki wanita itu ada 3 pasang di setiap modelnya. Dibelikan 3 set lagi untuk olahraga. Sepatu kets wanita. Sutradara kaya mengejar gadis miskin itu. Tapi karena ditolak mentah-mentah. Tala tidak mau menyerah begitu saja. Dia langsung memberikan sebotol sampo yang mahal. Lemari Katie juga dipenuhi dengan barang-barang pemberiannya. Ada sesuatu yang masih belum bisa menarik hatinya. Hanya karena Katie merasa jarak antara 2 orang yang terlalu jauh. Dia datang memohon padanya untuk berhenti menempel padanya. Dia segera melangkah masuk ke dalam hatinya. Katakanlah hanya jika dia bisa menjawab 2 pertanyaan. Dia akan setuju dengannya. Katie langsung merasa sangat sederhana. Tidak mengherankan jika pertanyaan berikutnya membuatnya hampir pingsan di tempat. Siapa nama orang tuanya? Siapa mereka? Apa nama keluargamu? Bagaimana dengan kalimat kedua? Kalimat kedua adalah bahwa rumahnya memiliki debitur.
Apakah ada orang yang dipenjara atau ada orang yang merokok? Katie langsung melangkah untuk bertanya apakah membeli asuransi untuk dirinya sendiri. Setelah mendapat jawaban pasti, ia langsung tersungkur ke lantai. Namun masih belum merasa marah. Menunggu untuk berdiri sebelum terjatuh lagi. Namun kali ini dia ditarik ke bawah olehnya. Mereka berdua saling menempel begitu saja. Katie tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum melakukan aksinya. Pada saat itulah, sahabatnya masuk. Sambil menangis memberitahu Katie bahwa dia dipecat. Dia langsung menatapnya setelah mendengar ini. Melihat itu dia buru-buru menyeret sahabatnya keluar. 5 detik kemudian dia dengan senang hati berlari masuk. Panggil Katie dan minta dia untuk mengantar mereka pulang. Di dalam mobil, dia langsung menjadi kapten. Menyuruhnya untuk menyetir ke rumah Katie. Saat melihat rumah tua itu hancur di depan mata. Mulai ada sedikit keraguan dalam hati. Bukankah kalian berdua akan bersatu pada akhirnya? Sesampainya di rumah langsung menemui adiknya Baik. Bertanya di antara pacar-pacar yang dikencaninya. Bagaimana nasibnya? Adiknya mengatakan lagi apakah miskin atau kaya. Kalau bukan kesayangan ibu, maka sampai akhir tetap tidak bisa bersama. Baru sadar kalau dia dan Katie tidak mungkin bersama. Jarak antara identitas dan posisinya terlalu jauh. Tala memutuskan untuk mencoba merelakannya secara bertahap. Kemudian dia pergi untuk melihat mata wanita sebelumnya yang diatur ibunya. Sesuatu baru saja duduk dan bayangan Katie muncul. Dia seperti terukir di benaknya. Tidak peduli seberapa keras dia mengejarnya. Teruslah berusaha dan berusaha untuk masuk kerja. Pada saat ini Katie tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Tala. Melalui saran dari seorang teman dekatnya, dia memiliki keberanian untuk menyebutnya pembohong yang ingin membayar tagihan rumah sakit untuk membuat janji. Di sisi lain dia sedang menghadiri rapat dewan. Berpura-pura tidak peduli saat dia melihatnya menelepon. Ini sebenarnya lucu sekali. Lalu meninggalkan semua orang untuk memilih pakaian. Katie juga sangat senang melihatnya setuju. Dengan cepat dia ambil sampel pakaian. Lain kali 2 orang tiba di tempat pertemuan. Baiklah bagian pertama sampai di sini. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya hanya di RS Studio.